الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttasil ila al-muallif al-imam al-alim al-allamah al-muhaddith Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ila an qala Kitabatul Quran. Jadi kita masih di dalam pembahasan pertama dari masadir tasyri', masdar atau marja, referensi atau tempat kembali. Kalau diartikan secara lughatan, tempat kembali untuk kita mencari hukum itu ada pada 4 tempat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, hadis Nabi, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Kita masih di tempat yang pertama, yaitu pembahasan tentang Al-Kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Kita sudah baca, alhamdulillah, di bab ini definisi dari Al-Quran itu apa. Kemudian juga sudah kita baca bagaimana penurunan Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sudah kita baca kemarin, itu selama 23 tahun Al-Quran turun kepada Nabi. Diawali dengan ayat Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, dan diakhiri dengan ayat yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah di surat Baqarah. Jadi kebalik. Jadi tertib Al-Quran itu bukan tertib nuzul. Tertib Al-Quran sekarang bukan tertib turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dilihat dari tertib Al-Quran sekarang, Iqra di juz 30 akhir, tapi ternyata ayat Iqra sampai 5 ayat itu adalah ayat yang pertama turun. Tertib Al-Quran kalau yang sekarang ada tertib bacaannya, ayat yang berbunyi tadi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah di surat Baqarah. Baqarah surat pertama di Al-Quran. Ternyata itu ayat terakhir yang turun. Jadi tertib pembukuan Al-Quran beda dengan tertib turunnya Al-Quran. Dan semua harus kita yakini itu semua wahyu dari Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tertib suratnya pertama Fatihah, Baqarah, Ali Imran sampai akhir wahyu. Tertib ayatnya, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat terakhir juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah penurunan Al-Quran. Sekarang kita akan dengarkan Kitabatul Quran, penulisan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika turun kepada Nabi mendengarkan wahyu Al-Quran baik langsung atau melalui malaikat Jibril. Kemudian pasti setelah itu Nabi panggil beberapa sahabat, yang sahabat ini punya tugas sebagai kutabul wahyi, yang mencatat wahyu-wahyu Allah. Itu prosesnya begitu. Setelah Nabi dapat wahyu, Nabi panggil sahabat itu, Nabi bacakan kepada mereka. Yang tidak mencatat langsung menghafal, mungkin sahabat yang lain, tapi yang pasti ada yang mencatat. Dan ditugaskan sama Nabi, 1-2 orang tugas untuk mencatat.
baca sama Nabi kan, kata Nabi misalkan ini ayat gabungkan di surat Baqarah gitu. Besok turun lagi panggil sama Nabi, ini ayat kata Nabi masukkan di juz 30, ini ayat masukkan di juz 20. Nah itu siapa yang diperintahkan oleh Nabi begitu? Tadi yang bagian nulis wahyu, bahkan disebutkan semua dalam buku itu. Ingat, ketahuilah bahwasanya ada kitab Al-Quran, bahwasanya penulisan Al-Quran hiya awwalu tadwinin fiqhi alal haqiqah, itu adalah pembukuan pertama kali untuk fikih, untuk syariat. Fikih sini artinya syariat secara hakikatnya. Jadi kalau kita ditanya apa kitab pertama kali yang dibukukan, jawabannya adalah Al-Quran. Kitab pertama kali yang ditulis, pertama kali yang dibukukan, pertama kali yang dikumpulkan dalam satu majmu', satu gabungan, itu adalah Al-Quran. Wal Quran qad kutiba kulluhu ala ahdi Rasulillah SAW bi ghayatil itqan. Dan Quran itu kata Abu Yahya semuanya sudah ditulis di zaman Nabi dengan rapi, bi ghayatil itqan, rapi. Di zaman Nabi semua sudah tertulis dengan sangat rapi. Walam tabqa minhu ayatun, tidak tersisa dari Al-Quran satu ayat pun illa duwina, kecuali ayat tersebut sudah dicatat, warutibat, sudah dirapikan, fi mahalliha, di tempatnya, min suratiha, yakni di surat-surat yang sudah dipastikan ditetapkan oleh Nabi, bila khilaf, tanpa ada khilaf ulama di situ. Jadi ulama sepakat tidaklah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia kecuali setiap ayat dari Al-Quran sudah ditulis dan dirapikan di tempatnya masing-masing. Tempat itu maksudnya di surat masing-masing. Di surat Al-Baqarah, baru lagi karena Nabi taruh di surat ini, baru lagi taruh di surat semua. Nabi meninggal sudah rapi. Jadi bukan artinya Nabi meninggal sahabat masih gelabakan untuk mengumpulkan, semua dah. Nanti bakal kita baca di zaman sahabat Abu Bakar, di zaman Sayyidina Utsman itu ada pembukuan Al-Quran, itu hanya menggabungkan. Tapi kalau datanya, filenya itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Wa kana Nabi SAW kutabun, Nabi itu mempunyai sahabat-sahabat yang tugasnya menulis kutab, tugasnya menulis wahyu, yang berguna arba'atan wa arba'ina katiba, jumlah mereka itu sampai ke 44 orang. Jadi bukan satu, bukan dua, tapi tugas yang menulis wahyu Nabi tugaskan kepada sahabat-sahabat yang jumlahnya 40 orang. Alama fi subulil huda wa rasyad di Syami. Ini 40 orang ini seperti yang disebutkan di dalam kitab Subulul Huda wa Rasyad. Ada kitab sejarah namanya Subulul Huda wa Rasyad, kurang lebih mungkin 10 jilid, kurang lebih 10 jilid. Subulul Huda wa Rasyad namanya, karangan Al-Imam Asy-Syami. Itu beliau sebutkan tuh 44 orang, wa'adahu wahidan, sama beliau disebutkan satu-satu, fulan, artinya bukan hanya ngomong kan? Tapi pasti siapa namanya, siapa orangnya jelas. Walau man Iraqi ba'dahu fi alfiyati, dan disebutkan walau bil Iraqi walau man Iraqi ba'dahu fi alfiyati, disebutkan oleh Imam Iraqi sebagian dari 44 itu di kitab alfiyahnya, alfiyah sirah. Alfiyah itu bait syair yang jumlahnya 1000 bait syair. Alfiyah itu artinya 1000. Ulama banyak pengarang bait syair yang jumlahnya sampai dengan 1000 bait. Yang terkenal kalau di Indonesia ini Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik di ilmu nahwu
1000 bait di ilmu nahwu. Tapi bukan hanya itu, banyak alfiyah lain. Ada alfiyah di bidang ilmu fikih, Zubat 1000 bait. Ada alfiyah di bidang ilmu sirah. Apa itu ini? Yang punya Imam Iraqi, dia mengarang 1000 bait sejarah. Isinya itu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana asma'ahum sahibu subhil a'sya aidan wa ghairuh. Dijelaskan juga nama-nama tersebut oleh pengarang kitab Subhul A'sya dan selain mereka. Minhum, termasuk di antara sahabat Nabi yang tugasnya menulis wahyu, siapa itu? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit termasuk sahabat yang menulis wahyu di zaman Nabi Muhammad SAW. Wa Ubay bin Ka'ab, wa Muawiyah ibnu Abi Sufyan, wa Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa ghairuhum radhiyallahu anhum. Ini hanya sebagian yang disebutkan ini berapa? 7. Wa kana al-halifuna bil kitabah fil madinati qalilin. Dulu kata Buya, yang bisa menulis di kota Madinah itu sedikit, yang bisa nulis. Karena memang orang Arab itu mereka tidak mengandalkan tulisan. Orang Arab dulu itu yang mereka andalkan hafalan. Hafalan mereka itu kuat-kuat. Jadi mereka tidak butuh dengan tulisan. Tidak aneh ketika mendengar dulu itu ada orang yang sekali dengar langsung hafal. Bahkan Imam Syafi'i itu beliau kalau mau menghafal sebelahnya ditutup, takut kehafal. Dia kalau menghafal yang mau dihafal halaman ini, udah yang halaman sebelahnya ditutup dulu. Kalau dia melirik ke halaman sebelahnya, kehafal juga. Kacau nanti kan, jadinya mana yang lebih dulu gitu. Saking ini kayak secepat kita memfoto, secepat itulah mereka menghafal. Jadi mereka tidak perlu menulis. Kayak orang dulu itu jarang yang bisa menulis. Sampai-sampai di zaman Khalifah Harun al-Rasyid ada cerita yang sangat luar biasa. Harun al-Rasyid menyebarkan pengumuman. Kata Harun al-Rasyid, Khalifah ini dia Amirul Mukminin di zaman Imam Malik atau di bawahnya. Zaman Imam Malik abad ke-2. Ini Khalifah Harun al-Rasyid mengatakan umum, barang siapa untuk para penyair, barang siapa ada syair penyair bisa mengarang syair betul murni buatan dia sendiri, maka aku akan memberikan seberat apa dia tulis syairnya, seberat itu juga aku berikan dia emas. Dia tulis syair di pintu, di daun pintu. Seberat daun pintu itu emas berapa kilo itu? 100 kilo misalkan, 100 kilo emas. Dia harus berlomba-lomba syuara. Waktu itu penyair sastra lagi tinggi-tingginya di Baghdad. Ngarang malu-malunya. Besok antri di rumah Harun al-Rasyid atau di istana kerajaan Harun al-Rasyid. Tapi semuanya keluar dari istana mukanya cemburu. Tidak ada yang membawa emas. Kenapa? Karena setiap mereka membacakan syair mereka, kata Harun al-Rasyid, itu bukan syairmu, bohong itu. Ini dia ini semalam ngarang. Betul, sumpah ini demi Allah syair aku ngarang ini, bukan syairmu. Kan dibacakan dong dia di depan Khalifah 30 bait, 50 bait. Kata Khalifah, ini syair bohong, tolak dia. Khalifah, betul ini syairku. Kata Harun al-Rasyid, kau mau bukti? Buktinya aku udah tahu itu syair, udah hafal syair.
Aku udah tahu itu syair, aku sudah hafal, kata Harun al-Rasyid. Dibacakan sama Harun al-Rasyid dari awal sampai akhir. Ini penyakit bingung, kelompok. Jadi dia nggak pede, nggak percaya juga, Mbak. Semalam tuh ngarang betul. Tapi kenapa kok Harun al-Rasyid udah tahu? Kan gitu. Tidak ada mata-mata. Jadi dia akhirnya setiap penyair nggak pede sama diri mereka. Jadi kayak benar gak semalam ngarang? Apa ego itu? Soalnya kenapa? Harun al-Rasyid udah hafal, udah tahu. Kata Harun al-Rasyid, masih gak percaya? Nih, Harun al-Rasyid samping kanannya ada budak laki-laki, samping kirinya ada budak perempuan. Masih tidak percaya? Nih, budak aku itu udah hafal. Baca kau, baca. Hamba saya laki-laki Harun al-Rasyid samping kanan, dari awal sampai akhir, tanpa ngerongok lagi. Masih gak percaya? Nih, budak perempuan aku juga hafal. Baca. Bukan hanya ngomong hafal, suruh baca dari awal ke akhir, hafal. Sudah pasrah penyakit. Oh, rame kota Baghdad. Berapa puluh penyakit yang mereka semalam baru ngarang. Tahu-tahu paginya sihir mereka Harun dan dua budaknya sudah hafal. Bingung. Terdengarlah cerita ini, kabar ini viral sampailah ke telinga Al-Imam Al-Asma'i. Ada Imam Asma'i, beliau ini luar biasa sastranya, alim sekali di bidang sastra Arab, fasih, penyair. Oh, kata dia, aku tahu di budaya situ aku tahu. Bagaimana? Ternyata kata Imam Asma'i, Harun al-Rasyid itu termasuk orang yang sekali dengar langsung apa? Yang sekali dengar langsung apa? Tahu Imam Asma'i, oh ini termasuk orang yang sekali dengar langsung apa? Makanya dia pas penyair tadi membacakan syairnya didengar sama dia apa? Dan budak laki-laki di sampingnya itu orang yang dua kali baru hafal. Dua kali dengar dulu. Nah, makanya kenapa Harun al-Rasyid pas penyair tidak terima itu bukan syairnya yang pertama kali bacakan Harun dulu, bukan budaknya. Karena budak ini harus dengar dua kali baru hafal. Dengar pertama kali dari penyairnya, dengar kedua kali dari Harun al-Rasyid. Apa dia? Yang di sampingnya harus 3 kali. Jadi tertibnya itu puluhan penyair yang ditolak, pasti yang baca pertama Harun, yang kedua laki-laki di samping kanannya, yang ketiga baru perempuan di samping kiri. Karena yang ketiga ini harus 3 kali dulu baru hafal. Imam Asma'i tahu. Kata Imam Asma'i, aku akan karang syair yang mereka tidak bisa menghafalnya dengan sekali dengar. Kawat syair, ada syair sampai sekarang. Fakir pernah nyoba ngapal berapa ribu po habis itu. Saking susah syair itu. Jadi kalimat yang sangat aneh, dan aneh setelah aneh diulang-ulang sampai kita bingung dengan kalimat tersebut. Kita bacakan dalam syairnya sedikit biar kalian dengar kalimat aneh di zaman ini ya syairnya ya. Sautu sofirin, terus saya terjemahkan agak lebar lagi. Sautu sofirin bulbuli hayya qalbiyat tamidi al-ma' wa zahru ma'a zahri lahdin muqami wa anta ya sayyida li wa sayyidi wa maula li fakam tayammani muzayyidun aqayqali qattaftu min wajnatihi min dathmi wardil khajali faqala bas tani falam yajid bil kubali faqala la thumma la ini ulang ini bukan ulang sembarangan, ada artinya. Waqad ghada muharwidi fawal waldu wali ya wailadi fakuntu la tuwalwidi wa bayyinil lu'lu'ali. Jangan sesirnya. Wal udu dan danali wa tablu qabbala li
tab-tabi, tab-tab-tabali. Wasak bukan sakali, walak sukat tab-tabali. Syawa wa syahishu ala walak safarjali. Macam apa sih kan? Kemudian supaya intikala sini kita tulis di marmer yang paling berat. Di marmer yang paling berat. Ya ambillah marmer yang dibawa oleh puluhan orang. Kan janjian gitu. Seberat apa syair itu ditulis, pada seberat apa barang, maka seberat itu aku kasih mas. Bukan di pohon, bukan di kayu, bukan di batu kerikil. Kalau asmanya kita kerjai balik ini. Ambil marmer, buat marmer yang berat, dibawa oleh puluhan orang, ditulislah syair. Sudah mungkin hari terakhir penyair udah pasrah semua, datang Imam Kusmai dengan menutup mukanya. Kalau Harun Ar-Rasyid tahu, udah nyerah Harun pasti, ya kan? Tutup mukanya. Kata Harun, masih tak kapok kamu nih? Apa syairmu? Ini wahai Khalifah, syairku dibawa oleh puluhan orang, dibaca mas. Baca santai, tidak baca cepat-cepat, baca santai. Keringet dingin oleh Harun Ar-Rasyid. Kenapa? Dah hafal dia. Sekali dengar tidak hafal. Kalau dia tidak hafal, apalagi mudahkan dirinya. Karena kan ini harus dua kali, ini harus 3 kali. Nah, oleh Harun geleng-geleng semua mudahnya, geleng-geleng. Sudah. Karena dia udah janji, ditimbang. Pas ditimbang, kalau memang seberat itu dikasih emas, maka Baitul Mal Khalifah habis. Habis uang kas kerajaan. Berat, puluhan orang yang bawa. Kalau dihitung pas begitu tuh. Akhirnya Asma'i buka mukanya. Kejut, Harun Ar-Rasyid melihat Asma'i yang datang. Kata Asma'i, wahai Khalifah, tidak usah kau keluarkan emas, karena itu juga bukan duit kau. Baitul Mal, duit muslimin. Tapi satu syarat, jangan kau kerjai lagi para penyair. Insya itu deh syaratnya. Aku tahu kau sekali dengan hafal, sampingmu 2 kali, sampingmu 3 kali. Saking kuat hafal orang itu. Tapi dengan syair Asma'i, mereka tidak bisa hafal karena sulit sekali. Nah, jadi mahal syahidnya, orang dulu itu tak perlu, jadi bukan andalan mereka menulis. Kita sekarang menulis Al-Kitabatu Al-Ilmu Sayyidun Wal-Kitabatu Qayyiduhu Qayyid Suyudaka Bil-Ibadin Wa-Fiqah. Ilmu itu adalah binatang buruan, dan cara menangkap buruan itu dengan kita mencatatnya. Kan sekarang harus mencatat. Tapi kalau dulu dengan hafalan. Dan heran, jadi Imam Bukhari hafal 300.000 hadis. Banyak. Memang dulu andalanya hafalan. Bahkan dihafalnya itu bukan hanya sekedar hafal. Imam Bukhari itu ketika beliau masuk ke Baghdad, beliau ini kan dari Bukhara. Sekarang Uzbekistan atau daerah-daerah situ, daerah Tantan itu pokoknya Imam Bukhari. Kalau nggak salah Uzbekistan, daerah Imam Bukhari. Dan beliau meninggal di situ, kuburannya di situ. Itu beliau ketika masuk ke Baghdad, kata Khalifah Ar-Rasyid ini, ulama ingin ngetes dia. Kita disebut dengan nama Bukhari. Ingin tes betul dia apa? Dia ini orang alim hadis, apalagi kuat. Dites sama ulama. Datang 10 ulama sepakat untuk ngetes Bukhari. Kita otak-atik hadis yang kita punya. Jadi misalkan 10 orang, 10 hadis, antum 10 hadis, antum 10 hadis, beserta sanadnya. Cuman dibolak-balik. Hadis ana yang pertama ana ambil sanadnya hadis antum. Hadis antum yang kelima ambil sanad ana. Semua. Jadi 100 hadis dibolak-balik sanadnya. Sanad itu kan kadang 5, 6, bahkan bisa sampai 8 orang. Dibolak-balik. Jadi sanad ana sama antum, sanad antum sama dia, hadis ana sama ana. Pokoknya dulu Imam Bukhari datang, tidak boleh masuk dulu sampai menemui 10 ulama ini. 10 ulama ini, kami dengar kau itu betul banyak hafal hadis. Coba dengarkan hadis dari kami, kata 10 ulama.
Kata Bukhari, silakan baca satu anak baca 10 hadis. Kata Bukhari, aku udah tahu hadis itu. Ulama ini omongannya doang, apal hadis. Hadis itu dia nggak tahu. Antum baca 10 hadis. Kata Bukhari, nggak tahu. Sampai terakhir 10 anak tahu. Yang anak tahu, kata Bukhari, hadis ente itu sanadnya di fulan. Hadis ente sanad dirapikan lagi. Artinya yang ente utak-atik ini anak nggak tahu. Tapi yang anak tahu yang benar. Yang benar itu sanad ente begini, sanad ente begini. Ente hadisnya bukan punya ente, hadisnya punya fulan. Hadis ini harusnya diletakkan di sini. 100 dirapikan lagi memang. Langsung ketika pakai apa? Nah, itulah dari situ akhirnya 10 ulama ini sepakat Bukhari bukan orang sembarangan. Hadisnya patut untuk diterima. Jadi memang orang dulu ya mungkin dari tabiat kehidupan mereka, dari makanan mereka. Orang Badui itu hafalannya kuat-kuat. Sampai sekarang kita di Mekah itu punya guru dari Badui pelosok. Jadi Badui itu pelosok kota. Dari Bani Hudzail kita punya guru dari Bani Hudzail. Hudzail ini, kabilah Hudzail ini, Asma itu dari situ. Asma yang tadi. Imam Syafi'i belajar sastra di kabilah itu. Nah, kabilah itu sampai sekarang masih ada. Kita punya guru sampai sekarang, hebat. Kadang guru kita ini ngarang syair bahasa Indonesia. Sambal masuk, pete masuk, di sini, dirubah, luar biasa. Nah, beliau katakan orang Badui itu kenapa mereka kuat-kuat hafalannya? Salah satunya mereka tidak tinggal di tengah keramaian kota, itu membuat hafalan makin kuat. Kedua dari makanan. Makanan mereka itu tabi'i. Apa makanan mereka? Ada orang Badui itu yang makanannya cuma susu onta. Ada yang hidup sampai 6 bulan 1 tahun tidak makan nasi, makannya cuma roti sama susu onta. Susu onta itu mengenyangkan, membuat sehat dan menguatkan hafalan. Nah, jadi mungkin termasuk penyebab hafalan orang dulu itu kuat, kan tadi makanan mereka juga mendukung. Kalau kita kan makannya semua sekarang pakai salsa, pakai magic, pakai ini kan semua membuat otak ini bodoh. Membuat otak ini bodoh. Maka dengan pengawet-pengawet usahakan dijauhi karena pengaruh pada otak, pengaruh pada hafalan. Jadi begitu jelas syarat pertama untuk hafalan kuat itu pasti orangnya tidak maksiat, itu pasti. Kalau tidak maksiat, ya itu aja kalau hafalannya tidak kuat. Imam Syafi'i pernah mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarki ma'asi. Aku pernah ngelapor ke guruku Waqi, hafalanku jelek. Kata ulama, hafalan Imam Syafi'i jelek itu sekali jingok tidak hafal. Jelek. Sekali lihat tidak hafal, itu yang menurut Imam Syafi'i hafalannya jelek. Bukan 10 kali ngulang belum hafal. Sekali dia tidak langsung hafal, langsung Imam Syafi'i ngeluh, ada rusak lagi otaknya. Sekali dia tidak hafal, ngadu ke gurunya Waqi. Kata Imam Waqi, ilmu itu nur. Faqala bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li 'asi. Ilmu adalah agama, agama adalah ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak Allah akan berikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi jelas syarat pertama tidak maksiat. Wakana al-alifun bil kitabah fil Madinah qalilin. Orang yang bisa nulis di Madinah itu sedikit. Akhirnya lama usir ayanu Makkah, ketika pemimpin Makkah banyak yang ditawan fi waqati Badar, di peperangan Badar. Kan peperangan Badar itu Nabi menang luar biasa. 70 dari orang musyrik Mekah terbunuh, 70 ditawan. 70 ini gembong-gembongnya semua, pembesar semua, memiliki harta kebanyakan.
Ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fidah malan. Kata Nabi, yang mau menebus dirinya harus bayar duit. Wa man lam yajid fidyah, yang tidak punya duit, kata Nabi, allama asyrata min sibyanil Madinah. Mereka wajib mengajarkan 10 anak dari anak kota Madinah. Jadi guru TK. Ini dia. Jadi strategi ini bukan strategi Jepang ketika habis dibom oleh Amerika itu, ya, dalam begitu habis dibom katanya, ya, bom apa itu? Bom atom itu apa itu kan kata di Jepang. Pertama kali pemerintahan Jepang untuk membangunkan negara mereka cari pengajar. Yang harus dilestarikan itu pengajar. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan mendidik generasi masa depan. Itu bukan strategi mereka sebenarnya, strategi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi melihat ada orang yang tidak bisa bayar tebusan mereka, dan mereka ini orang-orang yang bisa menulis, kata Nabi, kita punya anak kecil banyak nih, kata Nabi, tebusannya dia Nabi. Strategi Nabi ini harus kita pelajari. Dan Nabi itu strateginya untuk selalu lebih panjang pandangan Nabi, bukan hanya untuk sekarang. Nabi itu selalu memikirkan generasi ke depan. Bahkan kadang satu adat tidak bisa dirubah kecuali generasi itu berubah. Dari Palembang itu ada satu daerah atau 2 daerah yang tidak bisa adat itu dirubah. Kalau habis kawinan pasti apa? Orkes dan duduk. Walaupun yang kawinan yang ada di kawinan ini kadang ustaz gelarnya, kadang gelarnya hafiz Quran, guru ngaji, tapi kawinan putrinya, kawinan anaknya kadang masih orkesan, drum band. Itu berarti menunjukkan, padahal anak-anak mereka nggak tahu semua. Berarti menunjukkan kadang adat itu nggak bisa kita. Adat itu kata ulama diambil dari adawa. Adat itu adawa, adat itu adalah musuh. Adat kalau sudah dilakukan oleh beberapa generasi susah untuk dirubah. Kelompok di kampung itu, di desa itu ada kelompok anak majelisnya keras masalah ini, mental, karena adatnya udah begitu. Nah, adat ini harus kita rubah dari generasi. Itulah fungsinya ada madrasah, fungsinya ada pondok pesantren, untuk membina generasi-generasi ke depan. Yang tua-tua habis, yang keras-keras kepala habis, yang muda naik, kan gitu. Nah, yang muda ini udah dibina, yang muda ini paham agama, yang muda ini pemahamannya, pemikirannya seperti guru-guru mereka, baru bisa berubah. Tapi kalau kita mau perangi orang tua, pasti cekcok. Tidak akan akur, cekcok, musuh, ribut. Jadi yang udah harus ngalah. Memang begitulah adat, tidak bisa dirubah. Begitulah orang tua, susah dibilangin. Jadi yang harus PR kita berarti apa? Generasi ke depan. Kita harus atur strategi bagaimana caranya generasi ke depan untuk desa kita, untuk desa sana, desa sono, itu yang megang kendali generasi ini. Yang mana udah kita didik, udah kita bina, generasi ini bisa untuk menjalankan hati Nabi Muhammad SAW. Hilang belum ada tadi. Begitu caranya. Kalau nggak begitu nggak bisa. Kalau mau keras-kerasan sekarang ini harus berubah, bentrok. Dan ketika bentrok, madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kalau udah bentrok, madarat lebih banyak daripada manfaat. Jadi harus pintar-pintar mengatur strategi dalam berdakwah. Jadi dakwah tidak boleh sembarangan, harus diatur strategi juga. Seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Nabi ini ada tawanan perang. Mereka tidak bisa tebus. Tawanan tidak boleh dibunuh, gitu kan? Tawanan harus dihormati dalam agama. Tapi kalau mereka akan masuk Islam juga, buat apa di Madinah, kan begitu? Dipulangkan sia-sia, rugi, istilahnya begitu. Oh, mereka bisa nulis. Kata Nabi, kita punya anak kecil banyak yang belum belajar menulis. Ayo, ajari. Satu orang dikasih anak 10. Setiap satu orang yang bisa menulis
dan tidak punya uang untuk menebus dirinya, diserahkan 10 anak kecil untuk diajari menulis. Diajari menulis, selesai 10 bisa menulis, bebas, pulanglah ke Mekah. Begitu, itu yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha intasharat al-kitabah wa kathura al-kutab. Dari situlah ya manfaatnya. Intasharat kitabah, mulai banyak yang bisa menulis dari sahabat, dari anak-anak sahabat. Wa kathura al-kutab, banyak yang bisa menulis. Wa likathratihim, saking banyaknya mereka, lam yakun yahlu majlisahu alaihi salatu wassalam mimman yaqumu bihadzal amal muhim. Saking banyaknya yang bisa menulis, tidaklah ada majelis Nabi kecuali di majelis tersebut ada yang bisa menulis. Karena majelis Nabi itu setiap hari, setiap saat Nabi duduk keluar tiba-tiba ramai yang datang, dan tidak semua sahabat bisa hadir. Kalau yang bisa nulis 1 atau 2, kalau 2 ini satunya sakit, satunya lagi kerja, bagaimana? Begitu. Kalau sahabat juga kerja, sahabat bercocok tanam, sahabat juga ke pasar. Di Madinah itu ada sebagian sahabat bercocok tanam, ziraah, ada sebagian sahabat ke pasar, berdagang untuk kehidupan mereka. Tidak semuanya seharian sama Nabi. Dengan bukti Sayyidina Umar bin Khattab, beliau cerita, aku ada tetangga orang Madinah, biar kami tidak ketinggalan majelis Nabi, kami sepakat. Kata Sayyidina Umar, ini saking mereka giat untuk belajar. Wahai fulan, kita bagi hari ini aku yang kerja, kau di masjid iktikaf, duduk terus sama Nabi. Nanti malam, setelah kau pulang dari masjid, aku pulang kerja, kasih tahu aku apa tadi yang disebutkan oleh Nabi. Giat untuk belajar. Faidah apa saja, pengetahuan baru apa saja yang kau dengar dari Nabi, kasih tahu aku. Kata Sayyidina Umar, besok gantian. Besok kau yang kerja, aku yang sama Nabi. Nanti malamnya begitu. Malamnya sebelum kita istirahat, muzakarah, murojaah. Aku kasih tahu ke kau apa saja tadi yang terjadi, apa saja tadi yang diarahkan oleh Nabi, hadis apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari menjadikan ini hadis bab at-tanawu fi talabil ilmi dalam kitab Sahih Bukhari. Bab at-tanawu fi talabil ilmi, bab bergantian dalam menuntut ilmu. Gantian tanawu, sip-sipan. Jadi sip-sipan itu juga ada dalam menuntut ilmu. Mereka harus kerja karena punya anak istri, tanggung jawab mereka. Tapi mereka kalau kerja tiap hari, rugi ketinggalan duduk bareng Nabi. Jadi mau dan mau begitu caranya. Ini lihat pintarnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau yang bisa nulis wahyu cuma 1 atau 2 orang, kalau yang satu sakit, satu lagi di pasar, bagaimana? Jadi saking banyaknya, Abu yang mengatakan tidaklah majlis Nabi kecuali di majlis tersebut ada yang bisa menulis. Saking banyaknya. Wa min alzamihim, termasuk yang paling sering menulis di Rasulullah SAW menulis wahyu, Zaid bin Thabit. Di sahabat Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit ini yang waktu di Badar itu termasuk anak yang diajari menulis. Jadi Zaid bin Thabit itu hasil dari perang Badar yang diajari sama tawanan perang tadi. Karena idza nazala Al-Qur'an ala Nabi SAW, Zaid ini setiap Nabi datang dapat wahyu baru, utiyabi, Nabi manggil Zaid. Fa'amla alaihi fil likhab, maka Zaid nulis likhab. Likhab itu al-hijar, batu-batu yang tipis, yang halus. Batu yang halus yang bisa untuk ditulis di atasnya. Di situ ada kertas gitu kan, di situ mereka tulis. Wal hadim, kulit. Hadim kulit. Jadi kulit domba, kulit onta, kulit sapi itu jadikan alat untuk menulis. Wajari di nakal, kelopak korma, daun korma itu. Walwahid idham, tulang berulang, jadi tempat tulis mereka. Jadi keterbatasan alat fasilitas tidak menjadikan mereka untuk malas menuntut ilmu. Di kulit, di tulang, di kelopak korma, di batu, mereka tulis ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Li'adamil kaghir, karena tidak adanya kertas idza indahum pada saat itu di zaman mereka.
Wa kullu ma yuktabu minhu yabqa fi manzili Rasulullah SAW. Setiap yang ditulis itu disimpan di rumah Nabi. Gitu. Wa ya'khudul katib minhu nuskhatan li nafsihi. Jadi caranya begini. Zaid bin Thabit ketika menulis wahyu itu ditulis di dua tempat. Jadi bukan istilahnya kalau buku bukan satu buku, dua buku. Satu buku untuk induk di rumah Nabi, jadi harus nulis, simpan. Buku satunya dia tulis untuk apa? Liyakustahu fi sahabat, untuk dia sebarkan ke sahabat yang lain. Nah, jadi kalau ada sahabat yang lain, coba saya pinjam wahyu yang terbaru, anak pengen catat. Ya. Ada sahabat lain pinjam coba Z wahyu yang terbaru, anak pengen hafalin, dipinjam, gitu. Tapi biar kalau cuma satu, kalian. Jadi Nabi itu luar biasa memang. Pendataan yang sangat rapi itu sudah ada, dan ini diteruskan oleh pewaris Nabi. Abu ya Sayyid Muhammad itu orangnya sangat rapi dalam pendataan. Sampai-sampai kita pas kesana itu ada satu maktabah, satu lemari itu rapi semua. Buku misalkan Abu ya itu banyak bagi harta duitnya untuk fuqara masakin. Semua didata, keluarga fulan, ini keluarga ini keluarga ini, keluarga ini. Siapanya yang dikasih? Ini fulan, anaknya masih kecil. Berapa? 100 real, 200, dicatat semua. Bahkan ini untuk setiap bulan, lain catatannya. Ada yang hanya untuk bulan Ramadan, lain lagi. Ada yang hanya untuk lebaran, lain lagi. Dicatat semua, catat tulis. Jadi banyak buku-buku di kamar khusus Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Mali. Setiap perjalanan beliau dicatat. Beliau ke Indonesia ada catatan. Tanggal sekian, hari sekian, jam sekian terbang dari Jeddah ke Indonesia. Nyampe di Indonesia, siapa yang nyambut? Murid-muridnya fulan. Kemana? Jadi perjalanan itu dicatat. Beliau yang mencatat atau muridnya? Nanti baru dibukukan, dirapikan. Jadi rehlah beliau, jadi ada satu rak khusus rehlan Abuya atau rohalan Abuya, perjalanan Abuya. Abuya ke Indonesia berapa kali? 3 kali, semua terdata. Kemana saja terdata. Baca kitab apa saja terdata. Acara apa saja yang beliau hadiri terdata. Beliau ke Malaysia tahun berapa? Terakhir kapan? Di rumah siapa? Terdata. Beliau ke Turki, ke India. Hatta acara yang di pondok juga terdata. Tahun sekian, tahun 2000, acara penerimaan tamu haji 6 malam. Malam pertama, siapa yang datang? Habib ini. Yang ceramah Habib fulan. Besok siapa? Dari mana mereka ambil semua itu? Dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dianggap kalau kita nikah sufi, kita nikah orang akhirat udah abal-abalan, jangan. Rapi harus. Karena Nabi rapi. Pewaris Nabi rapi. Jangan dikira yang boleh rapi, pakai terdata, simpan di laptop, hanya orang-orang dunia. Abu Ya Muhammad itu beliau semua majlis beliau dari awal sampai akhir direkam. Dari sebelum ada HP. Jadi ada satu kamar di Mekah. Itu isinya kaset-kaset yang video yang tua-tua itu. Kasetnya tebal segini, gitu kan? Kasetnya itu tebal segini, lebarnya segini. Alat rekam dulu pertama kali. Itu mungkin dari ujung ke ujung. Semua daras majelis beliau rekam. Walaupun tidak disebarkan, tidak mesti disebarkan untuk data. Akhirnya karena perputaran zaman dan itu makin lama makin buruk, ditugaskan anak-anak yang sezaman sama Al-Faqir di sana untuk menyalin itu semua. Jadi disalin, diputar lagi, direkam pakai VCD, kaset VCD itu. Dari VCD nanti baru direkam disimpan di file laptop, dipindahin semua. Tahunan kerjanya, kenapa tahunan? Ya, kasetnya dari ujung ke ujung. Dan setiap kaset berapa jam selama, berapa kali acara, gitu.
Jadi semua acara Abu Ya, bahkan sampai sekarang Abu Ya Ahmad, setiap majlis beliau itu ada rekaman, recorder gitu. Rekaman kecil, ada 2 santri dikhususkan untuk megang. Jadi walaupun kajian umum, kajian khusus kayak kita sekarang nih, khusus istilahnya kalau di sana. Kalau kajian umum kayak tadi di masjid umum begitu, itu semua direkam dan habis direkam dipindahkan ke laptop. Jadikan data tahun sekian, hari sekian, kitab ini semua ada. Jadi jangan dikira kita kan akhirat, kita kan sufia, kita kan lebih mementingkan akhirat daripada dunia, tapi abang-abang ada harus rapi karena mereka semua mengambil itu dari kakek mereka, ya, panutan mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi strategi Nabi diajari anak-anak untuk menulis untuk masa depan. Strategi Nabi ketika Z menulis wahyu, jangan 1 buku Z, 2. Kenapa? Yang 1 buat kau sebarkan takut hilang, kan gitu. Walaupun Allah yang sudah menanggung untuk menjaga Al-Quran, tapi ini ikhtiar dari Nabi Muhammad, dan ini Nabi ngajari kita. Jadi kata Nabi, kalau aku saja dan ini adalah Al-Quran sebegitu rapinya, apalagi kalian yang selain Al-Quran yang tidak dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembukaan harus rapi. Jadi kita lihatkan dalam pembukuan untuk pesantren kita, bangunan kita itu mengikuti apa yang diterapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, Z jangan 1 nyatetnya, 2 buku. Walaupun bukan buku ya, cuma buat gampang aja diomongin. 2 buku, 1 buku Indo simpan di rumahku, kata Nabi. 1 buku lagi kau sebarkan ke sahabat-sahabat. Jadi umpama itu hilang, ada buku induknya, yang ada file cadangan. Itu juga harus jadi sebelum. Jadi kalau kita sekarang mungkin disimpan di laptop, kita harus punya hard disk. Untuk apa? Untuk menjadi cadangan hard disk ini. Itu sudah diterapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahfaduhul hufaz, sehingga yang disebarkan tadi dihafal oleh para penghafal Al-Quran, alladzina jama'al Quran ala ahdi Rasulullah SAW, yang menghafal Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak juga dari sahabat Nabi yang sudah hafal Al-Quran di zaman Nabi, tapi tidak semuanya. Minhum, diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Abu Zaid, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Amr bin As, Abu Ayyub Al-Ansari, Sa'id bin Ubaid, Majma' ibn Jariyah, wa ghairuhum, dan masih banyak yang lain. Undur al-Itqan. Kata beliau, kalau mau lebih jelas, lebih banyak namanya, lihat kitab Itqan karya Imam Suyuti. Tsumma ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam, kemudian setelah Nabi wafat, jama'atil kitabah allati kanat mufarraqah, yang mengumpulkan tulisan-tulisan yang terpisah tadi Abu Bakar. Ini termasuk kerjanya Sayyidina Abu Bakar setelah Nabi wafat. Kan tadi tulisannya terpisah. Terpisah bagaimana? Kan ada yang di batu, ada yang di tulang, gitu. Ada yang di kelopak korma, ada yang di kulit, gitu. Terpisah. Akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan jadi satu, di kulit semua atau di mushaf ini. Atas isyarat siapa? Atas usulan siapa? Atas usulan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Umar ini memang orangnya Nabi dulu ini, Sayyidina Umar ini mulham, orang yang banyak diberi ilham oleh Allah. Kata Nabi, kalau ada Nabi setelah aku, maka orang itu adalah Umar. Kalau ada Nabi setelah aku, orang itu adalah Umar. Saking cerdasnya Sayyidina Umar. Firasat dia itu panjang, pandangannya sangat jauh. Sayyidina Umar ketika melihat zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apalagi setelah peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab yang ngaku Nabi, itu banyak puluhan dari sahabat meninggal dunia, dan mereka ini adalah yang menghafal Al-Quran semuanya. Akhirnya Sayyidina Umar ngomong ke Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau Al-Quran tidak kita satukan di satu tempat, maka akan jadi cekcok nanti di masa depan, perselisihan. Walaupun betul Allah yang menjaganya, cuman kan manusia harus ada ikhtiar, kan begitu.
Harus ada ikhtiar. Oh, Allah jaga Al-Quran, berarti kita boleh mengizinkan orang kafir untuk mencetak Al-Quran? Ya tidak boleh. Jangankan orang kafir mencetak Al-Quran, kita jual Al-Quran ke orang kafir, haram hukumnya, tidak sah, tidak boleh. Apalagi orang kafir mencetak Al-Quran. Bukan Habib Allah sudah dikatakan di Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menuntut, kami yang jaga. Betul. Tapi kita harus ikut andil, paling tidak dalam menjaga Al-Quran. Sayyidina Umar pikiran begitu. Kata Sayyidina Umar, Abu Bakar, ayo kita kumpulkan Al-Quran yang ada di tulang, di batu, di kelopak korma, di kulit, di satu kitab. Sayyidina Abu Bakar pertama kali menolak. Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, bagaimana aku melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakar pertama kali belum paham maksud Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, demi Allah itu adalah perkara yang baik. Karena tidak semua bid'ah itu dolalah. Nah ini. Jadi kalau ada orang yang katakan bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka katakan ke dia, Anda membaca Al-Quran di percetakan yang paling bagus itu adalah bid'ah. Karena itu gak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi batu, suruh dia baca di batu lagi coba kalau baca. Mau ikut zaman Nabi. Sayyidina Abu Bakar pertama, sahabat manusia, beliau pertama kali mengira ini bid'ah sayyi'ah maksudnya. Gak ada di zaman Nabi. Tapi akhirnya istikharah mantap. Betul. Ini bid'ah, tapi ini bukan bid'ah yang sesat. Malah ini membantu dan menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Umar, bagaimana? Waladhi tawalla jamak Zaid bin Thabit. Dipanggil sama Abu Bakar dan Umar Zaid bin Thabit. Karena Zaid masih muda, kepalanya kuat. Juga Zaid orang yang paling banyak menulis wahyu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggil Zaid juga nolak pertama kali. Sahabat itu tidak pernah dulu. Mau yang di depan mereka Amirul Mukminin, mau yang di depan mereka sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar. Zaid masih kecil, nolak. Kata Zaid, bagaimana aku melakukan satu hal yang tidak dilakukan oleh Nabi? Tidak bisa maksa Abu Bakar Umar. Kata Abu Bakar Umar, Zaid, demi Allah, itulah yang terbaik. Zaid, mikir dulu. Oh lihat Zaid, mikir, istikharah, mantap juga. Sahabat banyak yang meninggal, yang hafal ini meninggal semua. Sedangkan Al-Quran belum dijadikan satu tempat, masih di kulit, masih di tulang. Kalau hilang bagaimana? Hilang tulisan, hilang hafalan, kan gitu. Nanti cekcok umat ini. Zaid akhirnya setuju. Barulah tiga orang ini sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran tadi yang terpisah di dalam satu tempat atau satu buku. Itu namanya walam yakun li Abi Bakar fi hadzal jamak siwa annahu naqamaha fi awraq khassah. Jadi Abu Bakar, jadi ini ada orang nih, orang-orang yang di luar dari agama Islam ini meragukan kita dalam Al-Quran. Mereka katakan Al-Quran kalian itu yang mengumpulkannya Abu Bakar, bukan Nabi kalian. Itu salah. Jangan percaya dengan omongan mereka. Al-Quran itu di zaman Nabi sudah tercatat sempurna, komplit. Di zaman Sayyidina Abu Bakar itu bukan pencatatannya, tapi pengumpulannya. Dicatat ulang di dalam satu buku, satu kitab. Itu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Qala al-Muhasibi, Al-Imam Al-Muhasibi, beliau mengatakan, "Kama wajada awraqan mufarraqatan fi baitin faradhaha bi khaitin." Kata beliau, Abu Bakar ini cuma seperti orang yang melihat di satu rumah ada lembaran-lembaran yang terbengkalai, tak rapi, diambil, dijadikan satu jilid. Itu cuma. Jadi Sayyidina Abu Bakar bukan beliau yang pertama kali nulis, Zaid kau apa-apa tulis, bukan. Tapi Sayyidina Abu Bakar hanya merapikan, istilahnya lembarannya belum dijadikan jilid, diambil sama Sayyidina Abu Bakar, dibolongi, dikasih tali, dikasih jilid, dilem, dikasih jilid. Itu cuma tugas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan itu namanya pengumpulan Al-Quran yang pertama. Al-Quran itu ada dua kali pengumpulan atau pendataan, pembukuan, bukan pendataan, bukan penulisan, pembukuan atau pembukuan. Ada dua. Yang pertama itu di zaman Sayyidina Abu Bakar, yang kedua
ada di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, insya Allah. Dan itulah sampai sekarang yang masih kita baca, khat Utsmani. Karena di Al-Quran Al-Mushaf dia ada khat Utsmani, bukan Daulah Utsmaniyah, bukan. Utsmani di situ adalah sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya? Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Saya kira cukup malam ini di satu kitab. Insya Allah kitab berikutnya di bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.